Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menyajikan materi mengenai penyusunan anggaran biaya overhead pabrik dan beban usaha yang dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Rizal SEMSI. Sebelum itu, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Jizaini Zahara dan teman saya Imelda Maluna Tarigan dan Narats Larasati Nasution. Adapun rumusan masalah pada materi ini, yang pertama, apa itu biaya overhead pabrik yang akan saya jelaskan sendiri. Materi yang kedua, bagaimana penyusunan anggaran biaya overhead pabrik yang akan dijelaskan oleh Imelda Maulana Tarigan. Materi ketiga, apa itu biaya beban usaha? Materi yang keempat, bagaimana penyusunan anggaran biaya beban usaha? Dan yang kelima, bagaimana penyusunan anggaran biaya overhead pabrik pada CV Krama Agung Samarinda yang akan dijelaskan oleh Narats Larasati Nasution. Langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai apa itu biaya overhead pabrik yang akan saya jelaskan. Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Sehingga biaya overhead pabrik merupakan komponen biaya seperti biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi tidak langsung lainnya. Menurut Mulyadi tahun 2016, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke barang jadi, selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi yang sangat penting walaupun sering terlupakan. Tanpa adanya biaya ini, proses produksi tidak akan dapat tercapai. Selanjutnya, tujuan biaya overhead pabrik. Yang pertama, dapat mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua, dapat menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Yang ketiga, dapat mengetahui alokasi BOP sesuai dengan departemen tempat biaya dibebankan. Dan yang keempat, untuk alat mengawasi BOP. Biaya overhead pabrik digolongkan menjadi 3. Yang pertama, penggolongan biaya overhead menurut sifatnya, yang terdiri dari biaya bahan penolong, biaya reparasi, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang timbul sebagai akibat dari berlalunya waktu, biaya overhead pabrik yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan perubahan volume produksi, yang terdiri dari biaya overhead pabrik tetap, yang kedua biaya overhead pabrik variabel, dan yang ketiga biaya overhead pabrik semi variabel. Dan yang terakhir, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Terdiri dari biaya overhead pabrik langsung departemen dan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Baiklah, saya Imelda. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran berasal dari kata budget Inggris, yang dimana pada dasarnya anggaran perlu disusun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, yakni dana. Karena keterbatasan dana, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam menyusun anggaran BOP, harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai penaksiran BOP. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, yakni yang pertama, kapasitas teoritis atau theoretical capacity, adalah kapasitas produksi pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Perusahaan dianggap mampu pada tingkatan yang maksimum tanpa memperhitungkan adanya hambatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, kapasitas normal atau normal capacity merupakan kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor internal perusahaan, maka dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya atau expect actual capacity merupakan kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai. Penggunaan kapasitas sesungguhnya akan mengakibatkan perbedaan dengan tarif. Selanjutnya, yaitu tujuan penyusunan biaya overhead pabrik. Suatu anggaran biaya overhead pabrik pada dasarnya disusun dengan tujuan-tujuan sebagai berikut ini. Yang pertama, tujuan umum BOP.
yakni tujuannya untuk menjadi alat pedoman kerja, pengordinasian kerja, pengawasan kerja yang dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Yang kedua, tujuan khusus BOP, yakni yang pertama mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien, yang kedua menentukan harga pokok produk secara lebih tepat, yang ketiga mengetahui pengalokasian BOP sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan, dan yang terakhir sebagai alat pengawasan BOP. Materi selanjutnya yakni faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran BOP. Yang pertama, anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya standar pemakaian bahan baku, pemakaian bahan pembantu, pemakaian listrik, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi, khususnya terhadap aktiva tetap. Yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Baik teman-teman, untuk memperdalam materi ini, kami memberikan contoh soal, yakni PT Sentosa Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi suku cadang kendaraan. Proses produksi memerlukan waktu kerja sebanyak 6 jam per unit produk, dengan tarif tenaga kerja langsung sebesar 8.000 per jam kerja. Selama tahun 2022, perusahaan mengestimasi jumlah produk yang akan dijual adalah sebagai berikut. Untuk kuartal pertama sebanyak 3.000 unit, kuartal kedua sebanyak 2.500 unit, kuartal ketiga sebanyak 3.200 unit. Untuk perkiraan persediaan awal produk, pada Januari 2022 sebanyak 1.800 unit, pada Mei 2022 sebanyak 1.400 unit, pada September 2022 sebanyak 1.600 unit. Sedangkan perkiraan persediaan akhir pada bulan Desember 2022 adalah sebesar 1.500 unit. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan untuk tahun 2022 terdiri dari biaya tetap sebesar 60 juta per kuartal dan biaya variabel sebesar 2.000 per jam kerja. Maka dimintalah susun anggaran produksi tahun 2022 secara rinci, susunlah anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2022, dan hitunglah anggaran biaya overhead pabrik tahun 2022 secara rinci. Baik teman-teman, untuk kita menjawab soal yang pertama tentang anggaran produksi tahun 2022 seperti yang ditampilkan. Untuk menghitungnya, pertama kita lihat berapa penjualan di setiap kuartal. Telah disebutkan juga dalam soal, untuk kuartal pertama sebanyak 3.000 unit, kuartal kedua sebanyak 2.500 unit, dan kuartal ketiga sebanyak 3.200 unit. Untuk persediaan akhirnya juga telah disebutkan dalam soal, yakni sebanyak 1.500 unit. Maka produk yang tersedia sebanyak 4.500 unit untuk kuartal pertama, kuartal kedua sebanyak 4.000, kuartal ketiga sebanyak 4.700. Persediaan awalnya juga telah disebutkan di soal, yakni untuk kuartal pertama yaitu 1.800, kuartal kedua 1.400, dan kuartal ketiga 1.600. Maka untuk jumlah produksinya untuk kuartal pertama sebanyak 2.700 unit, kuartal kedua 2.600 unit, kuartal ketiga 3.100 unit. Kita dapat dari produk yang tersedia dikurangi dengan persediaan awal, maka didapatlah jumlah produksinya. Baik teman-teman, untuk menjawab soal anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2022, yakni tadi kita telah mengetahui hasil produksi dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga, yakni 2.700 unit, 2.600 unit, dan 3.100 unit, yang dimana hasil kuartal pertama sampai kuartal ketiga yakni 8.400 unit. Untuk waktu proses pengerjaan per unitnya yaitu selama 6 jam prosesnya, dan tarifnya juga telah disebutkan dalam soal yakni 8.000. Maka untuk total biaya kuartal pertama sebanyak 129.600.000, untuk kuartal kedua sebesar 124.800.000, untuk kuartal ketiga sebesar 148.800.000, yang dimana hasil ini didapat dari jumlah produksi dikalikan dengan proses pengerjaan per unit dikali dengan tarifnya. Maka didapatlah anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2022 dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga yakni sebesar 403.200.000. Baik teman-teman, untuk kita
lanjutkan soalan yang ketiga, yakni anggaran biaya overhead pabrik tahun 2022. Pertama, kita harus menghitung biaya variabelnya ya teman-teman, yang dimana telah diketahui jumlah produksi, lama proses pengerjaan per unitnya, dan juga telah disebutkan bahwa tarif variabel yakni sebesar 2.000 per jam kerja. Untuk kuartal pertama tadi produksinya 2.700 dan waktu pengerjaannya 6 jam, dikalikan lagi dengan 2.000, maka biaya variabelnya sebesar 32.400. Begitu juga dengan kuartal kedua, yakni 2.600 dikalikan waktu pengerjaan 6 jam, dikalikan dengan tarif, maka biaya variabelnya sebesar 31.200. Untuk kuartal ketiga, produksinya 3.100 dikalikan dengan waktu pengerjaannya 6 jam, dikalikan dengan tarifnya 2.000, maka diperoleh biaya variabelnya sebesar 37.200. Maka total biaya variabelnya untuk seluruh kuartal sebesar 100.800. Nah, tadi telah disebutkan untuk biaya tetapnya sebanyak 60 juta. Maka untuk total kuartal pertama yakni 32.400 ditambah dengan 60 juta yakni sebesar 92.400, kuartal kedua 91.200, kuartal ketiga sebanyak 97.200. Maka untuk anggaran biaya overhead pabrik tahun 2022 adalah sebanyak 280.800. Baik teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari soal tersebut adalah yang pertama, total produksi tahun 2022 adalah sebanyak 8.400 unit. Untuk total biaya tenaga kerja langsung adalah sebesar 403.200. Dan untuk total biaya overhead pabrik sebesar 280.800. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu biaya beban usaha. Beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan pokok penjualan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok penjualan atau cost of sales, beban usaha terdiri dari beban penjualan serta beban administrasi dan umum.
Beban penjualan itu sendiri adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, namun ada juga yang bersifat variabel. Nah, beban penjualan variabel contohnya itu adalah beban komisi penjualan dan beban pernik penjualan. Beban penjualan variabel besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Semakin besar barang yang dijual, maka semakin besar juga beban penjualan variabel. Sebaliknya, semakin kecil penjualan, maka semakin kecil juga beban penjualan variabelnya. Sedangkan beban penjualan tetap, contohnya beban depresiasi, alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain-lain. Beban penjualan semi variabel seperti beban promosi penjualan dan lain-lain. Nah, sedangkan beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum, seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, serta beban pemeliharaan kantor, dan lainnya. Selanjutnya, materi yang saya akan bawakan yaitu penyusunan anggaran biaya beban usaha. Di sini kami memberikan ilustrasi, yaitu perusahaan kecap asli akan menyusun anggaran beban usaha selama tahun 2016. Nah, data-datanya sebagai berikut. Dari data tersebut, disusunlah anggaran beban usaha. Pada triwulan 1, komisi penjualan sebesar 1.220 dengan perhitungan komisi penjualan tiap triwulan 5% dari jualan pada triwulan bersangkutan, maka dapat kita kira atau kita hitung 5% dikali 24, 400 sama dengan 1.220.000. Perhitungan beban penghapusan piutang tiap triwulan 2% dari penjualan. Maka pada triwulan bersangkutan, misalnya kita ambil di triwulan pertama, yaitu maka 2% dikali 24.400, yaitu Rp488. Perhitungan beban depresiasi alat penjualan tiap triwulan yaitu 3% dikali 100.000, maka 3.000 hasilnya. Perhitungan beban turun harga pada triwulan pertama yaitu 1% dikali 24.400, maka Rp244. Untuk triwulan 2 sama, yaitu 1% dikali 25.500 yaitu Rp255. Pada triwulan 3, 2% dikali 26.750 sama dengan Rp535. Dan triwulan 4, 2% dikali 26.950 dengan hasil Rp539. Nah, perhitungan depresi alat kantor tiap triwulannya yaitu 3% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Maka dapat kita susun anggaran beban usaha tiap triwulan pada tahun 2016 pada tabel berikut, yaitu pada komisi penjualan, maka dalam setahunnya itu ada 5.180,5. Untuk penghapusan piutang 2.072, untuk gaji penjualan 4.000, pemeliharaan alat 2.800, serta depresi alat 12.000, turun harga 1.573, pernik penjualan 920, lainnya 700. Maka untuk jumlah yang pertama dalam unsur beban usaha yaitu beban penjualan dalam setahun yaitu Rp29.235,5. Untuk beban administrasi dan umumnya pada anggaran beban usaha contoh soal ini yaitu gaji pemimpin staf dalam setahun yaitu 1.200, depresiasi alat 6.000, asuransi alat 400, pernik kantor 200, pemeliharaan alat 500, serta lainnya 300. Maka jumlah dari beban administrasi dan umum yaitu 8.600. Maka ketika kita ingin mengetahui anggaran beban usahanya, kita jumlahkan dari beban penjualan ditambah beban administrasi dan umum, yaitu maka beban usahanya dalam setahun yaitu Rp37.835,5. Selanjutnya, perhitungan anggaran biaya overhead pabrik pada CV Krama Agung Samarinda.
Nah, seperti yang kita ketahui, BOP yang di dalamnya terkandung biaya tetap dan biaya variabel serta memiliki unsur yang banyak di dalamnya, maka terlebih dahulu harus ditentukan tarifnya. Maka ada pun langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam menentukan tarif biaya BOP ada 3. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk, dan yang ketiga, menghitung tarif BOP itu tersendiri. Nah, dapat kita lihat pada tabel 1, pembebanan tarif biaya overhead pabrik pada CV Krama Agung Samarinda tahun 2011 pada jenis produk penerimaan jilid dengan tarif BOP 329.700 dan jam kerja langsung 3.000, maka jumlah tarif BOP-nya kita kalikan tarif BOP dengan jam kerja langsung, maka jumlahnya 989.100.000. Untuk penerimaan cetakan sama, kita kalikan tarif BOP-nya dengan jam kerja langsung, maka 329.700 dikali 3.200 dengan jumlah total tarif BOP 1.055.040.000. Maka jumlah pembebanan tarif biaya overhead pabrik pada tahun 2011 yaitu 2.044.140.000. Selanjutnya, pada tabel kedua, kita dapat melihat pembebanan tarif biaya overhead pabrik pada CV Krama Agung Samarinda tahun 2012, yaitu penerimaan jilidnya tarif BOP Rp377.367 dengan jam kerja langsung 3.000. Maka kita kalikan jumlahnya ialah 1.132.101.000. Untuk penerimaan cetakan jumlahnya ialah 1.207.574.400, maka totalnya yaitu 2.339.675.400.000. Kemudian kita lihat pada tabel 3 yaitu harga pokok produksi menurut hasil analisis pada CV Krama Agung Samarinda tahun 2011. Kita dapat lihat bahwa biaya bahan baku penerimaan jilid yaitu 174 juta, sedangkan penerimaan cetakan 18 juta. Untuk biaya tenaga kerja langsung penerimaan jilid hanya 5.900.000, sama dengan penerimaan cetakan. Selanjutnya, biaya overhead pabrik penerimaan jilid 60.900.000, penerimaan cetakan 6.300.000. Untuk jumlah produksi unit penerimaan jilid hanya 200 serta penerimaan cetakan ada 250. Maka HPP per unit penerimaan jilid ialah 1.204.000 sedangkan penerimaan cetakan 120.800. Untuk tabel 4 kita bisa lihat harga pokok produksi menurut hasil analisis CV Krama Agung Samarinda tahun 2012 yaitu biaya bahan bakunya penerimaan jilid 195.048 195.048.000 serta penerimaan cetakan 25.740.000 dan seterusnya. HPP per unitnya untuk penerimaan jilid yaitu 1.344.740 dan penerimaan cetakan ialah 162.572. Adapun kesimpulan dalam sistem pembebanan biaya overhead pabrik yang diterapkan oleh perusahaan, BOP dihitung berdasarkan 35% dari biaya bahan baku untuk setiap jenis produk. Dan tenaga kerja jumlah langsung, BOP yang seperti dibebankan biaya oleh perusahaan penolong, tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 67.200.000 dan 77.275.000. sangat penting untuk mengetahui rincian penggunaan BOP biaya tersebut secara terdiri dari efisien, penerimaan menentukan jilid harga sebesar pokok produk dengan lebih 60.900 tepat, pada tahun serta 2011 mengawasi dan dan mengalokasikan BOP ke departemen terkait. Penyusunan anggaran pada tahun BOP 2012. mempertimbangkan
Nah, berdasarkan kapasitas hasil produksi analisis tarif seperti BOP kapasitas pabrik pada tahun teoritis, 2011 dan kapasitas normal, 2012 dan kapasitas tercatat sesungguhnya. sebesar Selain itu, beban usaha yang mencakup beban penjualan serta beban administrasi dan umum juga harus dikelola dengan baik karena hal ini berpengaruh pada menunjukkan biaya adanya operasional peningkatan BOP perusahaan yang di dibebankan pada luar tahun proses 2012 produksi. dibandingkan Beban tahun penjualan sebelumnya dapat dengan berupa tingkat komisi, pertumbuhan promosi, sebesar serta biaya penghapusan piutang, 14,99%. sementara Terdapat administrasi perbedaan dan umum dalam meliputi penentuan gaji tarif BOP pemimpin, antara pemeliharaan perusahaan dan kantor, hasil serta analisis. depresiasi alat Menurut kantor. perusahaan, Dengan penerimaan penyusunan jilid anggaran pada yang tahun terperinci, 2011 sebesar perusahaan dapat lebih mudah 6.900.000 mengendalikan dan biaya, penerimaan meningkatkan percetakan efisiensi adalah operasional, 6.300.000. serta mendukung Sementara pengambilan itu, keputusan pada yang tahun lebih efektif 2012 penerimaan dalam jilid mencapai meningkat target menjadi bisnis yang telah diterapkan. 68.866.000 dan penerimaan Sekian materi percetakan menjadi penjelasan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada 9.099.000. kesalahan Dengan demikian, kata. BOP Terima kasih sudah dibebankan pada mendengarkan sampai perusahaan habis. pada proses Assalamualaikum penjilitan mengalami warahmatullahi pertumbuhan wabarakatuh. sebesar 12,9%, sedangkan BOP pada percetakan meningkat lebih signifikan, yaitu sebesar 44,42%. Nah, jika tarif BOP dihitung berdasarkan tenaga kerja langsung, penerimaan, dan penjilitan, maka menunjukkan adanya kenaikan sebesar 14,45%. Terdapat selisih dalam perhitungan tarif BOP dan pembebanan BOP antara metode perusahaan dan hasil analisis. Perusahaan menghitung BOP berdasarkan 35% dari biaya bahan baku, sedangkan dalam analisis tarif BOP dihitung dengan membagi total biaya overhead pabrik dengan total biaya tenaga kerja. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator.